Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widyasari dengan NIM SSC 2023-03468. Di sini saya akan mereview PP1 dengan judul Smart Product Rekomendasi in the E-commerce Website, Utilizing the A Priori Algorithm for Market Basket Analysis. Latar belakang masalah perdagangan online yang semakin kompetitif menuntut platform e-commerce tidak hanya menampilkan produk, tetapi juga memberikan rekomendasi produk yang relevan dan mutakhir, terutama pada pelanggan yang membeli banyak barang sekaligus. Tantangan utama adalah menyediakan sistem rekomendasi otomatis berbasis data transaksi untuk meningkatkan pengalaman belanja dan potensi penjualan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana membangun sistem rekomendasi produk otomatis di e-commerce yang mampu mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersama menggunakan data transaksi dengan metode market basket, analisis dan algoritma a priori yang divalidasi melalui parameter lift ratio. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, data yang digunakan merupakan data transaksi sekunder dari Google.com dengan fokus pada transaksi dan pola pembelian produk secara bersamaan. 2. Pengolahan data terbatas pada 5.000 transaksi terbaru untuk membuktikan sistem rekomendasi berjalan dinamis. 3. Fokus pada pengguna algoritma a priori untuk membuat aturan asosiasi dan parameter lift ratio sebagai alat validasi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Mengembangkan sistem rekomendasi produk cerdas pada web e-commerce yang otomatis memberikan rekomendasi produk berdasarkan pola pembelian produk yang sering terjadi bersama demi meningkatkan kepuasan pelanggan dan potensi penjualan. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Yang pertama, subjek, data transaksi pembelian produk pada situs e-commerce. 2. Objek, produk yang dibeli bersama dalam satu transaksi dan aturan asosiasi yang dihasilkan dari data ini sebagai dasar rekomendasi produk. Selanjutnya ada metode yang digunakan. Yang pertama, data mining dengan metode market basket analysis atau MBA. 2. Algoritma a priori untuk mencari frequent item set dan generate association rules. 3. Validasi aturan asosiasi menggunakan parameter lift ratio. 4. Metode script DM untuk proses penambangan data secara sistematis dari pemahaman bisnis sampai implementasi. Selanjutnya ada hasil utama penelitian. Yang pertama, sistem rekomendasi mampu menghasilkan aturan asosiasi dengan nilai support minimal 5%, confidence minimal 40%, dan lift ratio lebih 1 yang menunjukkan korelasi positif antar produk. 2. Sistem berhasil memberikan rekomendasi produk secara dinamis berdasarkan tren pembelian dari 5.000 transaksi terakhir. 3. Rekomendasi produk ini meningkatkan pengalaman pengguna dan berpotensi meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada kesimpulan penulis. Pengguna market basket, analisis, dan algoritma a priori dan validasi menggunakan lift ratio efektif dalam membangun sistem rekomendasi otomatis di e-commerce. Sistem ini mendukung pengambilan keputusan pelanggan dan dapat meningkatkan penjualan serta kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada analisis permasalahan. Permasalahan utama adalah bagaimana menganalisis data transaksi pembelian untuk menemukan pola pembelian produk secara bersama yang dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi produk otomatis. Hal ini penting karena e-commerce harus mampu bersaing dengan memberikan rekomendasi produk yang relevan dan up to date agar pelanggan terdorong untuk membeli lebih banyak produk dalam satu transaksi. Selanjutnya ada analisis metodologi. Menggunakan metodologi script DM memberikan proses yang terstruktur mulai dari sampai deployment yang efektif dan sistematis untuk data mining. Algoritma a priori dipilih karena kemampuannya dalam menemukan frequent item set dan menghasilkan aturan asosiasi yang kuat. Evaluasi menggunakan parameter lift ratio menambah validasi hasil untuk memastikan relevansi rekomendasi produk yang dihasilkan. Pembatasan data transaksi terakhir sebanyak 5.000 memungkinkan pengujian sistem rekomendasi secara dinamis. Selanjutnya ada analisis hasil dan pembahasan. Hasil pengujian menunjukkan aturan asosiasi dengan support, confidence, dan lift ratio yang memadai, menandakan bahwa produk tersebut memang sering dibeli bersama secara signifikan. Implementasi di e-commerce menunjukkan rekomendasi yang relevan dan adaptif dengan perubahan pola pembelian terbaru, meningkatkan pengalaman pengguna. Lift ratio lebih 1 mengidentifikasikan hubungan positif yang valid antara produk dan mendukung akurasi rekomendasi. Selanjutnya ada kontribusi ilmiah atau novelty dan signifikansi. Yang pertama, menggabungkan market basket analysis dengan algoritma a priori dan lift ratio pada platform e-commerce untuk rekomendasi produk secara otomatis dan dinamis. 2. Implementasi sistem yang dapat memperbarui rekomendasi berdasarkan data transaksi terakhir secara real-time. 3. Validasi menggunakan lift ratio yang memberikan indikator kuat terhadap kualitas dan relevansi aturan asosiasi yang dibentuk. Selanjutnya ada kelebihan penelitian. Yang pertama, proses data mining mengikuti metodologi script DM yang sistematis dan komprehensif sehingga hasilnya dapat ditandalkan.
2. Penggunaan lift ratio sebagai alat evaluasi aturan asosiasi memberikan validasi yang kuat terhadap kualitas rekomendasi produk. 3. Implementasi dan pengujian sistem secara nyata pada data transaksi e-commerce dengan jumlah data yang cukup besar, meskipun dibatasi dan dinamis memungkinkan sistem adaptif terhadap perubahan pola pembelian. Selanjutnya ada kekurangan penelitian. Yang pertama, pembatasan pengolahan data pada 5.000 transaksi terakhir karena keterbatasan alat dan perangkat lunak atau Microsoft Excel, sehingga hasil mungkin tidak sepenuhnya mewakili pola transaksi keseluruhan. 2. Penelitian menggunakan data sekunder tanpa adanya data asli dari platform e-commerce yang sedang berjalan, sehingga validasi sistem pada konteks komersial nyata masih terbatas. 3. Metode hanya menggunakan algoritma a priori, tanpa menguji algoritma lain atau menggabungkan metode machine learning yang mungkin dapat meningkatkan akurasi rekomendasi. Selanjutnya adalah rekomendasi pengembangan. Yang pertama, integrasi algoritma machine learning yang lebih maju agar sistem rekomendasi dapat mempersonalisasi secara lebih baik sesuai konteks pengguna. 2. Pengguna data transaksi real-time dalam skala yang lebih besar untuk meningkatkan validitas dan akurasi pola pembelian. 3. Penambahan variabel kontekstual seperti waktu, lokasi, dan preferensi pengguna untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih relevan dan personal. Terakhir ada kesimpulan Reviven. Penelitian ini berhasil membangun sistem rekomendasi produk otomatis dan dinamis menggunakan market-based analysis dan algoritma a priori dengan validasi lift ratio di platform e-commerce. Metode yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian dan hasilnya menunjukkan potensi peningkatan pengalaman pengguna serta penjualan. Namun, masih ada ruang pengembangan, terutama dalam perluasan data dan integritas metode yang lebih mutakhir untuk rekomendasi yang lebih personal dan akurat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.